Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Nah, kali ini khusus untuk yang membership ya. Kita lanjutin materi yang sebelumnya tentang peluang geometri. Sekarang sih kayaknya kita akan lebih banyak soal geometrinya. Penasaran? Jangan lupa like dulu sama subscribe. Oke, kita ketemu soal nih. Ada sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, C. Jika jarak antara tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut A, B, C adalah 45 derajat, dan sudut BCA 60 derajat, maka jarak antara tonggak A dan C adalah... Oke, kita lihat ya, teman-teman. Kalau digambarin, berarti kan ini ada tonggak nih. Sudut batasnya A, jarak A sama B itu dia adalah 300 meter. Sudut ABC adalah 45 derajat. ABC dia bilang 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat. Sudut ABC 45 derajat, sementara sudut BCA di sini 60 derajat. Gitu ya. Sebidang tanah berbentuk segitiga. Ya, kayak gini ya. Oke, gengs. Ini 60. Yang ditanya adalah jarak tonggak antara A dan C, sementara itu 45 sama 60 derajat. Ini saya bikinnya malah tegak ya. Bentar, biar nggak rancu buat teman-teman. Kita ngikutin aja dulu. Bentar. Berarti ini A. Kalau 45 tuh ini ya, biar nggak pada bingung. A, B. Nah, ini C. Di sini 45 derajat, ini 300 meter. Nah, ini 60 derajat. Sudut BCA. Yang ditanya adalah jarak antara tonggak A dan C. Masih ingat kalau kayak gini kita bisa pakai perbandingan apa? Perbandingan sinus ya, yaitu sudut depannya si sinus itu berapa? Berarti kayak gini. AB per sin 60 derajat sama dengan AC per sin 45 derajat. Jadi sudut seberangnya. Jadi AB itu seberangnya itu adalah siapa nih? Tuh, sin 60. Sementara AC seberangnya adalah 45. AB-nya 300, sin 60 itu adalah berapa sih sin 60? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Sementara ini AC ini setengah akar 2. Sama-sama ada setengahnya, kita bagi setengah juga ya. Nah, ini pindah ruas ya. Jadinya 300 akar 2 per akar 3. Kita rasionalin, berarti dikali akar 3 akar 3. Which is 300 per 3 akar 6. Alias 100 akar 6. Jawabannya yang delta untuk nomor ini. Oke, gimana? Udah makin pusing? Semoga nggak makin pusing ya teman-teman. Kita lanjut ya, sahabat Lavender. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada Kabun memiliki kebun berbentuk persegi di belakang rumahnya seluas A satuan luas. Jadi dia punya persegi, kebunnya persegi ya. Aduh, saya terlalu artistik banget ya, sampai narik garis lurusnya terlalu bagus. Ya, anggap aja lurus ya. Kalau belok-belok berarti itu pembiasannya. Oke, kita lihat luas kebun awal di mana luasnya A ya. Jadi luas yang awalnya L awalnya adalah A gitu ya. A satuan, di mana ini adalah dari sisi kali sisi gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah jika ia ingin melebarkan kebunnya dengan menambah masing-masing sisi kebun menjadi 2 kali lipat,
luas daerahnya, maka akan menjadi, oh, ini awalnya sisi, terus berarti jadi 2 kali lipat. Berarti apa? Ini yang tadinya gini gitu ya. Set, yang tadinya gini. Set, 2 kali lipat, saudara-saudara. Ya, ini emang kadang-kadang bahasanya. Jadi tadinya S nambah S nambah S. Jadi berapa saudara-saudara? Iya, dia jadinya 4S kan? Berarti dia apa? Kan luasnya yang ini adalah 2S kali 2S alias 4S kuadrat. Kalau yang ini tadi adalah S kuadrat, berarti luas yang terbaru adalah sama dengan 4 dari 4A. Karena S-nya itu adalah, S kuadratnya adalah A. Oke? Kayak gitu. Mudah bukan? Oke, lanjut kita lihat ke nomor 13. Pada suatu toko terdapat televisi berukuran 50 inci yang sedang didiskon. Ukuran tersebut berdasarkan diagonal dari layar televisi. Jadi kalau teman-teman, kalau kalian punya alat elektronik yang ada layarnya, itu sebenarnya dihitungnya inch-nya itu adalah diagonalnya ini ya. Jadi ini 50 inch. Gitu, 50 inch. Panjang dan lebarnya itu adalah P per L-nya adalah 4:3. Yang ditanya adalah P minus L-nya itu sama dengan berapa. Oke. Kalau kayak gitu ya paling gampang aja ya. Kalau panjangnya masih ingat ini kan, berarti set. Dia bilang panjangnya 4, ini 3. Berarti ini 5 kan. Kesebangunan aja kongruen. Kalau ini 50 inch, berarti apa? Ya udah, ini 30 inch, ini 40 inch. Udah, jadinya 40 kurang 30, 10 inch. Masih ingat syarat kesebangunan kongruen itu adalah sisi-sisi sudut-sudut sama. Ya ini kan sama. Jadi ini kalau ini kesebangunan sama besar apa? Jadi dia sama ya. Kenapa kita hafal harus ingat triple Pitagoras? Karena itu soal kesebangunan. Jadi nanti ketika dia mau di scale up berapapun, ketika sudutnya sama, ya cuman angkanya aja yang gede kayak gini. Oke? 3, 4, 5 tuh saya lupa, sudut 53 sama 37 kalau nggak salah ya. Oke, nanti coba cek lagi. Ya, soal berikutnya kita lihat ada sebuah balok kayu berukuran 9 desimeter kubik dikali 3 desimeter kubik dikali 12 desimeter kubik dan dipotong menjadi kubus dengan ukuran terbesar yang dapat dibuat. Oke ya, jadi ukurannya kalau digambar 9 desimeter kubik, 3 desimeter kubik, 12 desimeter. Saya kebalik ya. Udahlah ya, saudara-saudara. Anggap aja gambarnya sama seperti ini. Oke. Berapakah banyak yang kita bisa buat? Yaitu sebenarnya kita ngakalin ya. Ya kita bisa lihat 9 kan sebenarnya kalau volumenya dia, volume baloknya gitu ya. Volume baloknya kan adalah 9 kali 3 kali 12. Kalau mau biar ukurannya sama, terus dia harus paling gede gitu ya, kita lihat dari sini aja. Jadi ini diakalin aja nih. Iya, kalau kubus itu kan volumenya harus apa? Volume kubus itu kan adalah sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Ini kita bongkar aja nih. 9 kali 9 itu adalah 3 kali 3. Jadi kita bisa nih bikin 3 kali 3-nya. Habis itu sebanyak berapa? Iya, sebanyak 12. Udah. Cara paling. Itu triknya ya teman-teman. Jadi dari angka yang dikasih kita buka aja dari situ. Oke teman-teman sekalian. Lanjut ya kita ke nomor berikutnya. Karena kita buat nyari panjang lebarnya. Jadi tadi 9-nya bisa potong. Jadi susun 2 kali. Gitu. Oke. Dari sini kan bisa potong tuh. Jadi misalnya ini 3 ya kalau dari gambar. Tadi gambar saya terlalu bagus ya saudara-saudara ya. Jadi jangan ini ya. Ini harus jadi 4 gitu ya. Gitu. Oke, ntar jadi kubus. Nomor 15, sebuah balok es berukuran 4 cm 5 cm kali 6 cm
dimasukkan gelas yang penuh berisi air apabila diketahui gelas berbentuk tabung dengan diameter alas 7 cm. Balok esnya dulu dah kita gambar ya. Balok esnya ukurannya adalah 5, 6, 4. Terus ada gelas tabung tinggi diameternya ke sini 7 cm, ke sini 5 cm. Berapakah yang masih sisa di situ ya? Kalau ini paling masuk logika adalah berarti adalah volume si gelas nanti dikurangin aja sama volume esnya aja, balok es. Kan kalau yang ini rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Yang satunya itu adalah balok esnya 4 kali 5 kali 6. Apakah dia bisa? Kita lihat aja dulu. Iya. Yang ini kan luas alas kali tinggi. Sementara yang satunya P kali L kali T. PLT. Oke. Masukin rumus luas alasnya adalah pi R kuadrat, atau kalau dia diameter bisa 1/4 pi dikali diameternya kuadrat 7 kali 7 dikali 5. Oke. Kemudian dikurang dengan P kali L kali T gitu ya. P kali L kali T. Iya. 5 kali 6 kali 4. Oke. 49 kali 5. Pi-nya kita pakai 22/7 ya. Pi-nya kita ganti 22/7 aja biar nggak kedar. Sebenarnya saya yang kedar ya. 22/7. Jadi ini set hilang. 11 ini 2. 11 kali 7 77 kali 5 385/2. Yang ini 385/2 dikurang 120, which is nanti 385 itu adalah 176,5 ya, nanti jadinya 72,5. Oke. Itu kita masuk soal berikutnya. Sebuah tangga yang panjangnya 20 kaki bersandar pada suatu bangunan. Iya. Tangga aja di sini bisa bersandar ya. Kalian udah punya tempat untuk bersandar? Kalau belum ada ya udah ikhlasin aja ya. Oke, dia bersandar nih tangganya 20 kaki panjangnya. 20 kaki ya. Satuannya kita biasanya meter soalnya. Kalau di luar negeri dia feet ya. Jadi nyari kaki. Kaki tangga berjarak 10 kaki dari dasar dinding. Oh, ini 10, ini 20. Tentukan besarnya sudut dengan tanah. Ya udah, kita punya apa ini? Ini kan tetanya. Ya udah. Kalau ada miring sama samping berarti pakainya apa? Iya, ini namanya samping, ini namanya depan. Ini namanya miring. Berarti pakai cos theta sama dengan samping per miring. Berarti cos theta sampingnya 10, miringnya 20. Cos theta berapa yang nilainya setengah? Kalau di kalkulator kita pakai arc cos gitu ya. Jadi kalau ini udah jelas, tetanya adalah 60 degree ya. Karena kalau di Indonesia kita harus ngitung. Sementara kalau di luar negeri dibantu sama apa? Kalkulator saintifik. Gitu ya, mungkin jadi kelemahannya kalau terutama buat anak-anak yang kurikulum internasional. Oke. Nomor 17, terjadi cairnya sebuah gletser ya. Kita lihat ya pengaruh efek global warming. Beberapa es dari gletser mencair akibat dari pemanasan global yang terjadi 12 tahun setelah es menghilang. Mulailah bermunculan tumbuhan kecil, yaitu lumut kerak yang tumbuh pada bebatuan. Setiap lumut kerak bertumbuhannya hampir menyerupai bentuk lingkaran. Hubungan antara diameternya adalah terlampir tuh ya. Ada diameternya adalah 7 dikali akar T minus 12 untuk T-nya lebih dari 12, di mana D adalah diameter lumut,
dalam milimeter, dan T adalah lama tahun setelah es menghilang. Ana mengukur diameter beberapa lumut kerak. Kemudian dapat 35 milimeter. Berapa tahunkah sudah berlalu? Saudara-saudara, kita masukin aja. D sama dengan 7 dikali akar T min 12. Ini 35 sama dengan 7 dikali T min 12. Ini sederhanain aja, bagi 7, kiri kanan dikali 1/7. Ini juga kali 1/7. Ini jadi 5 sama dengan akar T min 12. Kalau mau ngilangin akar, kanan kiri harus diapain? Iya, dikuadratin ya. Akar ya. Sementara kalau kuadrat dia harus diakarin. Akarin tahu kan selebgram? Oke, udah basi ya. Lanjut, T min 12. Berarti T-nya sama dengan 25 tambah 12 adalah 37. Jawabannya 37. Gimana? Ya, kelihatannya kayak susah. Perlu sebenarnya sederhana bagaimana kita baca soal. Jadi kemampuan membaca ini perlu sekali ya di SNBT. Oke, nomor berikutnya kita lihat, jika ingin menutup meja berukuran 60 cm dan panjang 150 cm dengan kain yang menjuntai ke bawah sepanjang 10 cm, maka berapakah yang harus luas kain yang dibutuhkan, saudara-saudara? Berarti kan kalau ditambah 10 cm menjuntai kan maksudnya berarti ke sini 10 ya. Sini 10, sana juga 10 nih. Berarti sini juga nambah dong guys. Enggak, ini kan nambah 10. Ini nambah 10 lagi. Ini juga ntar 10 lagi. Berarti kan sebenarnya kan luas itu adalah P kali L. Berarti panjangnya kan jadi 150-nya tambah 10 tambah 10. Karena kiri kanan coy. Lebarnya berarti 60 tambah 10 tambah 10. Udah sesederhana ini, jadi 170 dikali 80. 7 kali 8 itu adalah 56. Oke, jawabannya E, 13.600. Jadi terkadang saya tuh nggak perlu ngitung detail gitu guys, karena saya kadang lihat angka belakangnya aja. Karena angka belakangnya udah pasti beda, jadi nggak perlu hitung detail. Ya. Oke. Sebelum 2 nomor lagi, kita lihat seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter, lalu ke selatan sejauh 3 meter sampai ke titik B. Oke, ini kita harus gambarin dari titik A. Dari titik A dia ke timur 4 meter, lalu ke selatan sejauh 3 meter. Saya diprotes netizen kepanjangan. Ntar dia harusnya dari sini tuh 3 meter sampai ke titik B, lalu ke timur sejauh 12 meter, lalu ke selatan sejauh 9 meter, sampai ke titik C. Oke, ini titik-titiknya A, B, C. Terus ke barat sejauh 11 meter. Ke barat 11 meter cuy. Oh, titik D. Yang benar jarak titik A ke D. Udah ini mah segitiga gak sih? Yo, segitiga. Ini sebenarnya A ke D itu adalah gini kan? Tarikannya A ke D. Ke bawahnya itu adalah tadi, ini 3 ke sininya nih. Habis itu sini 9. Yang ini ke sininya 4. Sininya 1. Ini deh A ke D-nya. Gambar saya terlalu bagus, Bung. Berarti apa? 12 sama 5. Ya udah, ini akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 tambah 25. Akar 169, which is 13. Jawabannya 13. Oke. Mudah ya. Yang penting adalah bagaimana cara membacanya.
Jadi kalian harus bisa pahami resapi. Oke, soal terakhir ya, ada pesta kembang api di sini ya. Kecepatan suara bergantung pada angin dan suhu. Jika suhunya adalah S derajat Celcius, maka kecepatan suaranya dinyatakan sebagai berikut. 331,5 ditambah 0,6 second meter per detik. Jika suhu udara 10 derajat Celcius, maka diperolehnya 331,5 dikali 0,6 kali 10. Sama dengan 337,5. Jadi kecepatan suaranya adalah 337,5. Ulang tahun Jakarta diperingati dengan perayaan pesta kembang api di Tugu Monas. Ketika Ferry menyaksikan dari rumah, suara kembang api terdengar tepat 2 detik setelah sinarnya terlihat. Jika suhu udaranya adalah 30, maka jauhnya rumah Ferry dari Tugu Monas kira-kira berapa, saudara-saudara? Jarak itu adalah V kali T. Oke. Kita kasih tahu tuh itu 10, berarti kita cari dulu V-nya gitu ya. V-nya kan berarti pakai 331,5 ditambah 0,6 dikali berapa? 30 suhunya ya. Nanti baru dikali T-nya 2 detik. Nanti ntar di sini 331,5 ditambah 18 nanti dikali 2. Ini nanti jadinya 349,5 kali 2, which is terjadinya 6. Jadi nanti ini keluar 699. Oke, begitu teman-teman dari saya. Saksikan terus tayangan-tayangan di Lavender Channel dengan join membership-nya tiap bulannya, karena kita tiap minggu akan keluarin video-video pembelajaran SNBT gitu ya. Jadi series lumayan ya buat teman-teman bisa belajar online dari rumah gitu ya. Atau kalau nggak, join aja belajar di Lavender. Kita daftarin sampai lulus juga. Oke, itu aja dari saya, Kak Dadi. Sampai jumpa di pembahasan lainnya mengenai SNBT. Bye!